Abad keemasan Kerajaan Gel-Gel adalah masa di mana Pulau Bali mencapai puncak kejayaannya. Di bawah payung kekuasaan dalam, Gel-Gel tidak hanya menjadi pusat spiritual dan kebudayaan, tetapi juga kekuatan politik yang tak tertandingi. Namun, kebesaran selalu mengundang ancaman. Kekuasaan yang luas membutuhkan sistem pertahanan yang absolut. Dalam catatan sejarah tradisional Babat Pasek dan Babat Tohjiwa, Keraton Gel-Gel dijaga oleh sebuah kesatuan elit yang sangat ditakuti, pasukan Dulang Mangap. Pasukan tempur khusus ini adalah nyawa dari pertahanan dalam, dan di pucuk pimpinannya berdiri seorang panglima legendaris, kesatria keturunan Padang Subadra, Ki Pasek Tohjiwa. Namun Ki Pasek Tohjiwa menyadari satu hal mendasar dalam ilmu perang. Pertahanan terbaik tidak hanya berpusat di dalam tembok keraton. Bali adalah pulau dengan medan yang kompleks, gunung-gunung menjulang, lembah curam, dan pesisir yang terbuka. Untuk melindungi ibu kota, pertahanan harus didorong jauh ke garis luar. Beliau tidak mengandalkan prajurit bayaran, beliau mengandalkan darah dagingnya sendiri. Ki Pasek Tohjiwa mendelegasikan putra-putranya, mendistribusikan kekuatan militer dan sosialnya ke titik-titik paling strategis di seluruh penjuru Bali, terutama di koridor barat dan tengah yang rawan. Mereka menanggalkan nama keraton dan menyatu dengan tanah tempat mereka berpijak. Gelar Pasek kini disandingkan dengan nama wilayah tahlukan dan penugasan mereka. Inilah kisah 9 kesatria, 9 benteng hidup Kerajaan Gel-Gel. Berdasarkan Pamancanga Silsilah, strategi penyebaran ini sangat terstruktur. Mari kita bedah lapisan pertahanan ini. Di pusat komando, tongkat estafet Panglima diteruskan oleh putra sang Panglima sendiri. Ia tetap menyandang nama Pasek Tohjiwa. Tugasnya sangat jelas, menjaga ring 1 Keraton Gel-Gel, memastikan komando dari dalam tersalurkan dengan baik, dan memimpin sisa pasukan Dulang Mangap di ibu kota. Ia adalah jangkar dari seluruh saudaranya. Namun, untuk mencegah musuh mendekati ring 1, dibangunlah pos-pos perbatasan luar. Nama kesatria, posisi penugasan, dan makna strategis geografis. Pasek Tanggun Titi ditempatkan di wilayah garis perbatasan. Titi bermakna jembatan atau titian. Secara logis militer, pos ini bertugas mengamankan jalur-jalur penyeberangan utama menuju jantung kerajaan. Ia adalah penjaga gerbang masuk. Pasek Panatan atau Penataan bergerak lebih jauh ke wilayah barat, kini di area Tabanan. Penataan merujuk pada tugas administratif dan militer sekaligus. Beliau tidak hanya menjaga wilayah secara fisik, tetapi menata rakyat lokal agar setia pada Gel-Gel, menjadikan rakyat sebagai mata dan telinga kerajaan. Pasak Antarsari, posisi krusial di wilayah barat, kini masuk kecamatan Slemadeg Tabanan. Wilayah Antarsari adalah jalur perlintasan kuno dari ujung barat Bali, Jembrana Widimanuk menuju tengah. Memblokir Antarsari berarti memotong jalur logistik dan pergerakan infiltrasi musuh dari arah barat. Ketiga kesatria ini, Tanggun Kiti, Penatahan, dan Antarsari membentuk jaring pertahanan pertama. Mereka memastikan tidak ada satupun ancaman dari arah darat yang bisa melintas tanpa terdeteksi. Namun bagaimana dengan wilayah pegunungan yang liar dan tak tertembus? Musuh di Bali kuno seringkali menggunakan rute-rute hutan dan lereng bukit untuk menghindari deteksi pos utama. Ki Pasek Tohjiwa tahu betul celah ini. Oleh karena itu, ia mengirim putra-putranya untuk menguasai topografi alam yang keras. Pasek Wanagiri. Kata Wana berarti hutan dan Giri berarti gunung. Keturunan ini ditugaskan menjaga sabuk pegunungan. Dalam taktik gerilya tradisional, menguasai dataran tinggi adalah kunci kemenangan. Dari atas gunung, pergerakan musuh di pesisir dan lembah dapat diawasi. Pasek Wanagiri menjadi mata Raja Wali bagi Kerajaan Gel-Gel. Di wilayah hutan lebat lainnya, berdirilah Pasek Alas Ukir. Alas adalah hutan, ukir bisa merujuk pada bukit yang terukir atau wilayah berundak. Penempatan ini memastikan bahwa hutan-hutan penyangga tidak dijadikan basis pemberontak atau tempat persembunyian musuh. Beliau menyatukan masyarakat perambah hutan dan peladan untuk menjadi milisi pertahanan alam. Lalu ada Pasek Langlang, Linggah. Langlang bermakna melanglang atau berpatroli, sementara linggah berarti luas. Sejarah lisan dan teks Babat menyuratkan bahwa tugas pos ini sangat dinamis.
Mereka adalah kavaleri atau prajurit penjelajah yang mengawasi teritori terbuka yang sangat luas, memastikan hukum dan kekuasaan keraton tetap dihormati di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota. Sebuah kerajaan yang kuat tidak akan bisa berperang jika lumbung pangannya kosong. Ancaman kelaparan sama mematikan dengan ancaman pedang. Jauh di ujung barat dan dataran tinggi Tabanan, di wilayah yang subur namun sangat dekat dengan perbatasan maritim ujung barat Bari, dua putra terakhir mengambil posisi. Mereka adalah Pasek Bantiran dan Pasek Pupuan. Wilayah Pupuan hingga saat ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan perkebunan utama di Bali Barat. Berada di dataran tinggi yang menembus bukit, wilayah ini secara historis sangat strategis untuk mempertahankan suplai logistik pasukan tempur. Pasek Pupuan dan Pasek Bantiran mengemban tugas ganda yang sangat berat. Secara administratif, mereka harus mengelola tanah yang subur, mengorganisir sistem subak, pengairan, dan mengumpulkan hasil bumi untuk mendukung perekonomian Gel-Gel. Namun, secara militer, mereka adalah garis depan bentang barat Laut Bali. Jika invasi datang dari seberang Laut Barat, Bantiran dan Pupuan adalah dinding batu pertama yang akan berhadapan dengan badai. Mereka mendirikan pemukiman, membangun pura-pura sebagai pusat ikatan sosial spiritual, dan melatih para petani untuk menjadi prajurit siaga. Petani di siang hari, kesatria di malam hari. Tohjiwa, Tanggun Titi, Panatahan, Antasari, Wanagiri, Alas Ukir, Langlang Linggah, Bantiran, Pupuan. Kesembilan nama ini lebih dari sekedar rincian silsilah keluarga. Mereka adalah cetak biru pertahanan sebuah kemaharajaan. Catatan sejarah tertulis di lontar mungkin telah lapuk. Kita mungkin tidak tahu di tahun keberapa mereka pertama kali menancapkan panji kerajaannya di tanah penugasan tersebut. Kita mungkin tidak tahu berapa kali pedang mereka beradu dalam sunyi sejarah. Namun, fakta objektivitasnya tegak berdiri hingga hari ini. Keturunan dari 9 kesatria ini masih mendiami wilayah-wilayah tersebut. Mereka membentuk sistem klan atau darya yang sangat besar, kuat dan saling terhubung. Mereka membangun pelinggih, merawat pura ibu, dan menyimpan memori genetik leluhur mereka. Strategi Ki Pasek Tohjiwa berhasil secara bercemerlang. Putra-putranya tidak sekedar mempertahankan Gel-Gel. Mereka pada akhirnya bermetamorfosis menjadi masyarakat Bali itu sendiri. Dari prajurit penjaga perbatasan menjadi urat nadi peradaban Pulau Dewata. Selama nama-nama wilayah tersebut masih terucap, selama itu pulau warisan kesatria Tohjiwa tidak akan pernah lekang oleh sangkala. Sejarah belum selesai bercerita dan berhenti menuliskan kisahnya. Saksikan kisah selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.